Yuk, kita ngobrolin soal perangkap sibuk. Nah, di sini kita bakal bongkar kenapa sih sibuk itu seringkali bukan berarti maju, dan gimana caranya Anda bisa ambil alih kendali waktu dan fokus Anda selamanya. Pernah gak sih udah seharian capek, rasanya kerja terus, tapi pas malam Anda lihat ke belakang dan mikir, sebenarnya apa ya yang udah gue capai hari ini? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget dan ngejebak banyak dari kita. Nah, akar masalahnya tuh ada di dua kata yang sering kita salah artikan, mendesak dan penting. Hal-hal yang mendesak itu yang teriak-teriak minta perhatian kita sekarang juga. Notif email, telepon bunyi. Kalau penting, itu adalah hal-hal yang benar-benar bikin kita makin dekat sama tujuan jangka panjang kita. Nah, perang antara keduanya inilah yang jadi sumber stres kita. Perasaan kayak dikejar-kejar terus, inilah yang namanya perangkap sibuk. Ini kondisi di mana hari-hari kita itu diatur sama agenda orang lain, sama krisis, interupsi, dan permintaan mereka, bukan agenda kita sendiri. Jadi kita hidup dalam mode reaksi, bukan aksi. Ini tuh ibaratnya mode survival deh. Anda sibuk terus-terusan mademin api-api kecil, tapi jadi nggak pernah punya waktu buat membangun sesuatu yang tahan api. Kedengarannya familiar kan? Ini cara kerja yang umum banget, tapi sama sekali nggak efektif buat kemajuan yang berarti. Terus, gimana dong cara keluarnya? Kuncinya itu bukan ngatur waktu, tapi ngatur diri kita sendiri. Dan untuk itu, kita akan beralih dari masalah ke solusi, pakai sebuah kerangka kerja yang simple tapi luar biasa kuat. Matriks Eisenhower. Nah, ini dia senjatanya. Simple banget kok. Setiap tugas yang kita kerjain itu bisa dimasukin ke salah satu dari 4 kotak ini, cuma berdasarkan 2 pertanyaan aja. Apakah ini mendesak dan apakah ini penting? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari kuadran 1, si pemadam kebakaran. Ini zona krisis, tugas yang mendesak sekaligus penting. Ya, ini harus dikerjain. Tapi, kalau kita hidup di sini terus-terusan, wah, siap-siap aja burnout. Ini mode bertahan hidup yang nggak ada habisnya. Lanjut, ada kuadran 3 yang suka nipu nih, si pengganggu. Tugas-tugas di sini tuh rasanya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting buat tujuan Anda. Ini isinya interupsi dan permintaan orang lain. Nah, kebanyakan bilang iya untuk hal-hal di kuadran inilah yang bikin kita ngerasa sibuk tapi kok nggak ngapa-ngapain. Dan kuadran 4, ini gampang banget. Ini zona buang-buang waktu. Isinya ya scrolling tanpa tujuan, kegiatan sepele, dan hal-hal yang bikin kita nunda kerjaan. Pokoknya, identifikasi dan singkirkan sebanyak mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran yang paling penting, yang bisa mengubah segalanya. Kuadran 2, sang arsitek. Aktivitas di sini tuh penting, tapi nggak mendesak. Karena nggak ada api yang harus dipadamkan, gampang banget buat ditunda. Padahal, disinilah masa depan Anda dibangun. Jadi, rahasianya tuh di sini. Efektivitas yang beneran itu lahirnya di kuadran 2. Semakin banyak waktu yang Anda investasikan di sini buat merencanakan dan mencegah masalah, semakin sedikit krisis kuadran 1 yang harus Anda hadapi. Disinilah Anda berubah dari reaktif jadi proaktif. Dan kutipan dari Stephen Covey ini, wah pas banget buat ngejelasin semuanya. Intinya, Anda tuh bukan nyari-nyari waktu buat hal penting, tapi Anda bikin waktu untuk hal penting itu dengan cara memasukkannya ke jadwal Anda duluan sebelum hal-hal lain memenuhi hari Anda. Terus contoh aktivitas kuadran 2 itu apa aja sih? Coba bayangin, bikin perencanaan strategis, belajar skill baru, ngebangun hubungan yang kuat, atau bahkan olahraga. Intinya, ini bukan soal madamin api, tapi soal membangun fondasi yang tahan api. Ini adalah investasi murni untuk masa depan Anda. Oke, teorinya keren banget ya kan? Tapi, gimana cara prakteknya? Gampang. Ini ada rencana aksi 3 langkah sederhana yang bisa Anda mulai hari ini juga. Simple kok. Pertama, tentukan batu-batu besar Anda. Tugas-tugas kuadran 2 yang paling krusial. Kedua, setiap minggu, jadwalkan batu-batu itu di kalender Anda paling pertama. Ketiga, dan ini kuncinya, lindungi waktu itu mati-matian. Belajarlah bilang tidak untuk hal-hal yang mau mencuri waktu berharga itu. Ada tips bonus nih, dan ini ampuh banget. Biar tugas kuadran 2 yang udah Anda jadwalkan itu beneran kelar, kerjain yang paling susah di pagi hari. Selesaikan katak itu, dan sisa hari Anda bakal terasa jauh lebih ringan dan produktif. Jadi, kalau kita benar-benar nerapin ini semua hasilnya gimana? Ini bukan cuma soal menyelesaikan lebih banyak kerjaan loh.
Ini adalah perubahan fundamental, transformasi total cara Anda menjalani hidup dan pekerjaan. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba lihat bar yang kiri. Itulah hidup yang reaktif. Isinya cuma kekacauan dan krisis. Sekarang lihat yang kanan. Itulah hidup yang proaktif, didorong oleh aktivitas kuadran 2 yang fokus dan berdampak besar. Tujuannya adalah secara sadar menggeser energi dan fokus Anda dari kiri ke kanan. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Anda bukan cuma jadi lebih produktif, tapi lebih efektif. Stres Anda berkurang karena Anda mencegah krisis, bukan lagi terus-terusan melawannya. Dan yang paling penting, Anda mulai menjalani hidup yang benar-benar sejalan sama nilai dan tujuan Anda yang paling dalam. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Setelah ini, coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir. Dari semua hal yang bisa Anda lakukan, apa satu hal dari kuadran 2 yang bakal bikin perbedaan paling besar minggu ini? Temukan itu, jadwalkan, dan lindungi waktunya. Itulah langkah pertama Anda untuk keluar dari perangkap sibuk.